Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruang BK saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk datang memenuhi undangan kami pada saat hari ini. Nah, agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sengaja kami dari pihak sekolah mengundang Bapak Ibu sekalian di sini untuk melakukan kegiatan konferensi kasus, di mana konferensi kasus itu semacam diskusi untuk membahas suatu permasalahan yang saat ini dialami oleh siswa kita, dan permasalahan ini pastinya mengganggu perkembangan belajar dan kehidupan Ananda kita pada saat hari ini. Dan pastinya ya, di balik permasalahan ini pasti ada faktor yang menyebabkan mengapa siswa ini melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kami dari pihak sekolah mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan mengenai permasalahan siswa kita pada saat hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, di sini saya Deli Niransi, Ibu biasanya dipanggil Ibu Deli, selaku guru BK di sekolah ini. Ada Pak Yanto selaku kepala sekolah saat ini, dan di samping kanan saya ada Ibu Pika selaku guru wali kelas ya Bu ya. Ya. Lalu ada Ibu Ani yang sengaja kami undang di sini, yaitu selaku psikolog saat ini ya. Ya, dan di sana ada Ibu April selaku orang tua dari, dan di sini ada Jerry, yaitu siswa yang bersangkutan. Nah, sebelum memulai kegiatan kita, mungkin di sini Bapak Yanto selaku kepala sekolah ada yang ingin disampaikan, Pak. Dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kesempatan kita pada hari ini untuk berkumpul di sini dalam kegiatan konferensi kasus dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Ibu Deli yang sudah menghadirkan Ibu dari Jerry, dan Jerry sudah hadir di sini, Ibu psikolog, dan kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada Ibu wali murid karena mungkin sambutan kami yang kurang atau bagaimana, atau ada kesalahan tadi. Semoga dengan adanya kegiatan kita pada hari ini dapat menyelesaikan masalah dari adik Jerry. Ya. Mungkin itu saja sampai dari saya kembalikan ke Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Yanto. Oke, Bapak Ibu sekalian, tujuan diadakannya konferensi kasus ini yaitu untuk mengumpulkan informasi agar informasi yang kita dapat ini tidak simpang siur, ya, tidak terjadi miskomunikasi, dan pastinya untuk mencapai titik terang penyelesaian dari permasalahan atas siswa kita yaitu Jerry. Nah, dalam kegiatan ini saya harapkan Bapak Ibu sekalian untuk dapat merahasiakan apapun yang kita bicarakan nantinya. Jangan sampai dibawa keluar, hanya cukup kita saja yang mengetahui. Dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa terbuka untuk menyampaikan informasi ataupun ingin menyampaikan pendapat-pendapatnya. Dan juga pada Ananda Jerry di sini Bu harapkan untuk bisa terbuka menceritakan kejadian ataupun penyebab sebenarnya mengapa Ananda melakukan hal tersebut. Dan juga
saya berharap kita semua di sini dapat berperan aktif agar nantinya tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai, sehingga ini kan juga sebagai pencegahan ya Bapak Ibu agar tidak terjadi lagi ke depannya hal yang sama seperti kejadian Ananda Jerry ini. Dan juga dalam kegiatan ini kita tetap memperhatikan norma-norma yang seperti biasa ya, misalnya ada apabila ingin berbicara itu bisa mengangkat tangan dan saling menghargai salah satu sama lain. Nah, baiklah langsung saja ke pembahasan ya Bapak Ibu. Jadi kronologis dari masalah yang saya dapatkan itu dari Ibu Wali kelas. Jadi begini, Ananda Jerry ini akhir-akhir ini sering tidak masuk banyak sekali alfa gitu ya Bapak Ibu, dan walaupun itu izin dengan alasan sakit. Jadi kami dan saya selaku guru BK sudah melakukan konseling individu, mewawancarai mengapa Jerry ini sering tidak masuk. Ya itu alasannya tadi ya, dia bilang sakit gitu, dan oke, masih bisa dimaklumi. Tetapi ternyata hal ini masih terjadi ke depannya. Ananda Jerry ini sering tidak masuk, dan puncaknya seperti informasi yang saya dapatkan, Ananda Jerry ini kepergok sedang menonton video asusila. Ya, seperti itu ya Bapak, dan sambil merokok. Nah, karena permasalahan ini dapat memperhambat perkembangan belajar ataupun kehidupan Ananda Jerry, makanya konferensi kasus ini penting untuk dilakukan. Nah, mungkin untuk kronologis lebih jelas itu dapat disampaikan oleh Ibu Pika selaku wali kelas. Kepada Ibu Pika, dan silakan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Deli. Oke, baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan semua di sini. Saya selaku wali kelas dari Ananda Jerry ingin menceritakan bagaimana kronologis kejadiannya. Nah, jadi Ananda Jerry ini dikenal anaknya aktif, pintar. Kita tahu dia anaknya ya anak-anak baik-baik lah gitu kan. Nah, tapi belakangan ini dia sering tidak masuk seperti yang dijelaskan tadi dengan alasan sakit. Nah, awal-awal itu ya masih ditoleransi gitu kan. Nah, makin lama itu bolos gitu, nggak ada keterangan, nggak ada alfa lah gitu. Jadi kita nggak tahu dia ini sakit bener atau enggak. Nah, jadi pada saat itu kebetulan saya sendiri wali kelas sedang piket hari itu. Jadi saya inisiatif untuk melihat absennya itu kok anak ini sering nggak masuk gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya mengecek ke keliling kelas gitu, lihat terus mencoba untuk melihat ke belakang sekolah juga. Nah, ternyata di sanalah saya menemukan Ananda Jerry ini tengah menonton video tidak senonoh dan sambil merokok seperti itu. Nah, lalu dari situ saya selaku wali kelasnya membawanya ke ruang BK untuk diselesaikan di sini. Mungkin gitu. Terima kasih pada Ibu Pika. Ibu ada yang disampaikan? Silakan. Terima kasih kepada pihak sekolah ya sudah mengundang saya selaku wali murid dari Jerry. Jujur saya sedikit terkejut mendengar apa yang dilakukan anak saya, karena di rumah ya sih dia baik orangnya seperti kata Ibu Pika tadi ya, baik, pintar, dia sering membantu saya apalagi kalau masak ya, masak kan. Tapi kalau masalah dia menonton video yang tidak senonoh itu saya tidak tahu, karena dia ini sudah pulang sekolah Bu, Pak, langsung masuk ke kamar seperti itu. Jadi susah untuk saya memantaunya kalau sudah masuk di kamar gitu. Nah, karena dia berdua dengan adiknya di dalam kamar, berdua ya dia tidurnya, jadi sering kunci kamar, pintunya sering dikunci. Jadi saya tidak tahu apa yang dilakukan Jerry ini. Terima kasih kepada Ibu April.
Nah, di sini tadi kan katanya Jerry sering mengurung diri ya, Bu, Iya, ya? mengurung diri. Mengurung diri di kamar. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Jerry selama mengurung diri itu pada Jerry? Mungkin bisa memperjelas kejadiannya. Sebelumnya saya minta maaf kepada bunda saya kalau saya membuat kesalahan seperti ini. Sebenarnya saya tuh mengurung diri di kamar tuh nggak macem-macem, Bun. Ya cuma pengen tenang aja lah kan. Sekalian ya kalau itu ya palingan main HP aja, nggak ada lebih. Nah kalau Main HP buka apa, nonton ya video? enggak, itu nggak nonton video itu, cuma ya main HP aja, kan main game gitu. Nah, tadi itu ya, Bu, ya, di kamar dia mengurung diri, tidak melakukan apa-apa, hanya main handphone gitu. Nah, di sini Ananda Jerry mungkin bisa menceritakan kronologis seperti yang Ibu Pika tadi katakan ya. Ananda Kepergok sedang menonton video tidak senonoh di belakang sekolah. Pada Ananda Jerry dipersilakan. Ya yang sebelumnya tadi, Bun, kalau yang di kamar tuh emang pure untuk main game aja, nggak lebih. Karena kenapa saya melakukan hal tersebut, kan saya tuh paling besar badannya kan, jadi merasa kayak insecure di teman-teman sekalian. Kenapa sih di SMP ini paling besar gitu kan, di SD juga sama teman. Tapi kan saya juga punya teman gitu, ini udah deket banget dari kelas 1 sampai itu nanti. Tapi temanku ini pindah karena orang tuanya juga tidak tugas kan, keluar kota. Jadi saya merasa sepi, nggak ada teman ngobrol, teman main. Ya terus pelajarannya juga lama-lama saya bosan sendiri kan, karena nggak ada teman itu diajak ngobrol. Ya teman-teman yang lain tuh kayak mengucilkan gitu. Jadi ya saya nggak tahu harus ngapain lagi ya, dengan cara pas saya nyoba untuk sehari untuk membolos, saya pergi ke warung. Nah di situ banyak anak-anak yang lain Nonton itu. ya nggak sengaja, Bun, lihat kayak gitu, jadi menarik kan. Namanya saya masih SMP gitu. Teman-teman tuh rata-rata yang di warung tuh anak SMA semua, jadi ya abang-abang itu ngajarin saya, ya ini coba enak gitu katanya. Jadi sebenarnya saya melakukan itu cuma di luar aja untuk mengisi kekosongan ya, karena ibu saya juga sibuk, ayah saya juga sibuk. Jadi saya dengan cara seperti itu ya bisa menenangkan diri saya gitu kan ya. Tapi cuma di luar aja, kalau di rumah saya nggak pernah ini. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian sudah mendengar ya penjelasan dari Jerry bahwa dia melakukan itu karena merasa insecure dan merasa dikucilkan di kelas, tidak memiliki teman yang bisa diajak berbicara gitu kan. Nah, mungkin di sini Ibu Pika selaku wali kelas bisa memberikan informasi bagaimana sih Ananda Jerry ini selama di kelas. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi di sini saya akan menjelaskan, memberitahu pada Bapak Ibu, Ananda kita ini Jerry untuk di kelas. Jadi seperti yang kita tahu tadi, dia adalah korban bully. Jadi dia ini suka menyendiri juga di kelas, karena di kelas itu ada kelompok-kelompok gitu. Jadi si Jerry ini tidak ada gimana ya, kan karena dia insecure dan kawan-kawannya juga mungkin ngerasa kayak paling kecil atau gimana gitu, ngerasa insecure juga. Jadi ya udah, akhirnya tidak mau bergabung dengan Jerry. Nah, akhirnya Jerry sendiri dan teman-temannya tidak menghiraukan Jerry gitu. Jadi dia ini juga termasuk untuk pergaulannya yang saya pantau selaku wali kelas, ya suka menyendiri gitu, kurang bergaul sama teman-temannya. Mungkin itu. Oke, jadi dari Ibu Pika tadi, si Jerry ini suka menyendiri dan ternyata temannya itu juga takut ya untuk bergabung karena menganggap tadi si Jerry ini lebih Postur badannya postur badannya lebih
lebih besar. Ada teman-teman lain. Ya, Ibu silakan. Untuk kalau badannya ini memang bongsor ya Bu ya. Iya. memang dari bapaknya bongsor juga, Oh, jadi iya. besar tinggi seperti itu. Adiknya juga besar, jadi saya di rumah yang paling kecil. Jadi kalau dari SD ya memang itu sih Bu permasalahannya, Oh, sering sering dibully. dia bukan sering dibully sih, kayak Dijauhkan. iya ada jadi takutlah badannya besar seperti itu. Memang dari dulu ya. Kalau namanya anak ya Bu ya, kalau masih SMP kan, Iya. masih pertumbuhannya masih berkembang seperti itu. Oh iya, berarti ini sudah puncaknya ya, Jerry merasa Iya, merasa takut untuk bergabung, Iya. merasa malu gitu. Makanya dia melakukan hal itu. dari SD sudah mencoba gitu kan. Ini kan maaf ya, kan pindahan kan Bu Oh ya. iya. Nah dari SMP yang lalu tuh juga seperti itu. Nah saya kirain dipindahin malah nambah teman seperti itu, tapi ternyata teman yang dari kelas 1 pun pindah, kawan akrabnya seperti itu. Jadi pindah mungkin karena di insecure-nya tapi berbelok ke arah yang tidak baik seperti itu Bu. Ya, terima kasih pada Ibu April. Nah, di sini mungkin kita bisa mendengar ya bagaimana pendapat dari Ibu Ani selaku psikolog yang kita undang. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih Ibu Deli. Jadi dari pengamatan saya dari sejak tadi awal, memang pada usia-usia Jerry ini masa-masanya anak itu mencari jati diri. Mencari jati diri, mencoba suatu hal yang baru, rasa penasaran yang tinggi. Nah, itu memang di usia-usia Jerry ini memang itu sedang puncak-puncaknya seperti itu ya. Nah, tugas kita sebagai orang tua di sekolah maupun di rumah itu mengawasinya Jerry bagaimana tingkah lakunya seperti itu. Nah, tetapi di sini kan ada penyebabnya juga kenapa Jerry melakukan itu, selain karena penasaran, juga karena dia tidak punya teman, ya kan? Lingkungan Betul. Jadi setiap orang itu kan berbeda-beda termasuk postur tubuhnya. Saya harap Jer, kamu lebih percaya diri lagi dengan postur tubuh kamu yang besar, tinggi, malah gagah dong seperti Iya. itu ya kan. Jadi walaupun orang lain memandang kamu sebelah mata, tapi kamu itu Jer, kamu tuh gagah gitu loh. Laki-laki besar tinggi itu idaman semua wanita seperti itu ya kan. Nanti kan Bu iya, ya. nanti mungkin teman-teman Jerry saja yang pertumbuhannya tidak secepat Jerry ya kan. Nanti malah Jerry yang lebih keren di masa akan datang ya kan. Jadi apapun omongan teman-teman kamu mengenai postur tubuh kamu, udah abaikan aja. Tetap bermain dengan mereka, tetap ajak baik dengan mereka, ajak main, ajak pergi, misalnya ajak jalan atau ajak belajar bersama dengan teman-teman. Nggak usah hiraukan omongan-omongan mereka. Kadang mereka itu cuma basa-basi aja ya kan Bu ya. Kadang walaupun salah basa-basi, kita tidak membenarkan basa-basi seperti itu ya, dan menjudge seseorang seperti itu dan fisiknya memang tidak dibenarkan. Tapi kita coba berpikir positif. Oh, mungkin mereka iri dengan Jerry karena mereka tidak sebesar atau sebagus Jerry badannya kan. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Nah, untuk orang tua pihak sekolah maupun pihak rumah, selaku orang tuanya, selaku keluarganya, itu pengawasan terhadap anak seusia Jerry memang harus diperketat. Diperketat bukan dalam artian overprotective seperti itu ya. Jadi kayak kita tuh mengambil pendekatan-pendekatan yang bisa kita selipkan sebagai orang tua seperti itu kan, di rumah maupun di sekolah. Kalaupun di rumah kita seperti sering ajak ngobrol, jangan sampai Jerry itu diam aja gitu di kamar. Itu kan bisa jadi karena dia diam aja di kamar, ada pikiran-pikiran lain yang kemana-mana muncul karena dia sendiri. Coba ajak ngobrol terus, kalau bisa nonton TV di ruang tengah bersama-sama. Nah, kalau dari sekolah coba arahkan Jerry-nya ikut ekstrakurikuler sehingga tidak ada waktu kosong yang mengakibatkan Jerry ini melakukan tindakan yang ke arah negatif. Kita arahkan ke arah yang positif saja. Seperti itu sih kalau dari pandangan saya, Bu. Ya, oke, terima kasih ya kepada Ibu Ani sudah memberikan pendapat dan saran kepada kita semua. Nah, jadi benar ya dikatakan Ibu Ani tadi, ini jadinya kasusnya itu seperti kecolongan kita ya. Iya. Pengawasan dari kami selaku pihak sekolah dan mungkin orang tua juga
belum maksimal sehingga kejadian ini terjadi pada anak-anak kita yaitu Jerry. Mungkin di sini Ibu April selaku orang tua ada yang ingin disampaikan ataupun menyampaikan komitmen pada Ibu, dipersilakan. Baiklah, mungkin kedepannya mungkin saya akan, ya betul kata Ibu Ani tadi, mengarahkannya ke lebih positif. Mungkin saya ingin mengajak Jerry untuk mengikuti kursus ekstrakurikuler, seperti jadi kegiatannya itu positif. Jadi waktu kosongnya tidak difungsikan untuk bermain HP aja atau sampai menonton yang seperti itu tadi itu kan. Mungkin dengan pertumbuhan yang cepat ini mungkin saya lebih arahkan untuk mungkin olahraga bersama kami kan, biar tidak over pertumbuhannya seperti itu. Mungkin saya juga benar kata Ibu Ani tadi, saya selipkan mengobrol-ngobrol dengan dia selaku teman dan juga orang tua seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ibu April. Ibu Pika ada yang disampaikan? Oke, baik, di sini saya selaku wali kelas, nanti mungkin bisa bekerja sama dengan DUBK untuk bisa juga melakukan sosiometri untuk mengetahui bagaimana pergaulannya di kelas, dan juga membimbing anak Jerry ini untuk mengikuti ekstrakurikuler yang diminatinya. Juga kan bisa mengasah hobi dia nanti. Jadi dia suka basket. Mungkin kita bisa mengikutkan dia di ekstrakurikuler basket. Dan juga kami dari pihak sekolah mungkin akan melakukan pemantauan lebih untuk anak-anak yang mungkin jam istirahat bisa dipantau, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Pika. Jadi benar ya dikatakan Bu Pika tadi, ini sepertinya memang pure kesalahan kita semua ya, sebagai selaku orang tua. Jadi kedepannya mungkin kami pihak sekolah akan lebih mengerahkan lagi pengawasan terhadap anak didik kami, dan kami akan melakukan sosiometri dan mungkin juga akan melakukan layanan informasi kepada anak-anak, bukan hanya kelas Jerry, mungkin ini kita lakukan ke semuanya untuk mencegah kejadian ini terulang lagi. Melakukan layanan informasi mengenai bagaimana etika pergaulan mungkin ya Bu ya, Ibu Andi ya, mungkin agar anak-anak ini, kasus bullying ini tuh tidak terulang lagi seperti yang terjadi pada Ananda Jerry ini. Nah, mungkin di sini kita bisa mendengarkan bagaimana komitmen dari Jerry. Apakah Jerry ingin disampaikan? Ya, sekali lagi saya mohon maaf pada bunda saya, terus pada ibu guru itu saya, semua pihak yang sudah dilibatkan, juga saya sendiri di sini. Saya cuma pengen ya berbaur aja, mencoba untuk berbaur ke teman-teman sekalian. Dan juga saya sebenarnya pengen berubah. Saya sudah mengerti kenapa hal-hal seperti ini nggak boleh lagi. Saya harus percaya diri, harus bisa ini saya bisa mengembangkan lagi ya bakat yang saya miliki. Kan saya suka basket, jadi saya harus lebih fokus lagi ke basket agar saya juga nggak terjumus lagi kayak hal seperti ini. Saya menyesal sekali bisa melakukan hal sebodoh ini. Oke, terima kasih Jerry. Tadi Jerry sudah menyadari ya kesalahannya. Nah, di sini Bapak Yanto ada yang ingin disampaikan, Pak? Silakan. Mungkin sedikit bisa saya sampaikan ya. Untuk Nak Jerry, saya harap Nak Jerry nantinya bisa berubah ya. Karena masa depan Nak Jerry itu sangat panjang gitu. Baru SMP gitu. Iya, nanti SMA, terus kuliah, nanti masuk dunia kerja masih panjang sekali gitu. Nah, untuk sekolah sendiri mungkin kita akan mengadakan kegiatan acara gitu, perkumpulan antar kelas gitu, agar nantinya Nak Jerry bisa berbaur gitu ya. Dan kalau bisa untuk orang tua itu bekerja sama dengan sekolah ya. Iya Pak, nanti saya tukar nomor WA sama wali kelas ini BK-nya. Ya, mungkin agar nantinya bisa dikontrol lagi si Jerry-nya bagaimana ke depannya, oke? Mungkin itu saja dari saya, Bu. Bisa melanjutkan? Iya, terima kasih kepada Bapak Yanto. Nah, di sini kita telah menemukan ya titik terang tadi
permasalahan Ananda Jerry ini terjadi karena kurang pengawasan dari kita dan karena sering dibully gitu di kelas. Iya, benar. Tidak terasa ya Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita ini sudah di akhir, sudah selesai. Dan tadi karena kita dibuka dengan doa, dan baiknya kita dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian yang telah datang pada saat hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.